la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalian jangan percaya dan kalian jangan mendustakan. Nanti bisa jadi yang kalian dustakan ternyata benar. Yang kalian percaya ternyata salah. Tapi diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ketika diciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bangun, dia lihat ada perempuan. Langsung hatinya condong kepada dia. Padahal dia nggak pernah tahu dia memang manusia pertama. Tapi Allah ciptakan Hawa seperti itu. Litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram dan condong kepada pasangan hidupmu. Cinta Allah yang bikin, sayang Allah yang bikin. Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ketika antum menikah, nggak harus antum cinta sama pasangan hidup antum, nggak harus. Tapi harus cocok. Kadangkala seorang ketika mau menikah, gimana itu calonnya? Iya, ana mau nador. Dia lihat, masya Allah, kayaknya cocok kan. Bismillah, Bismillah, ngelamar. Minta itu anak, ternyata ditolak. Kan nggak harus diterima jemaah. Kadangkala kalangan lelaki ini kalau ditolak marah. Dia mengatakan subhanallah, kok bisa dia nolak orang soleh kayak ana sih? Apa lupa sama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang meminang putri kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan. Kok bisa dia nolak orang kayak ana? Akan terjadi fitnah nanti. Itu lelaki kadangkala seperti itu. Lah jamaah. Kadangkala memang perempuannya belum mau menikah. Orang tua menolak lelaki itu macam-macam caranya. Ada yang caranya ngomong, afwan anaknya masih kecil. Apa kata antum? Saya siap nunggu sampai besar. Antum itu ditolak artinya. Kalau diterima dia ngomong, mas mau nerima enggak, nunggu setahun. Nah itu diterima antum. Tapi kalau dia ngomong, afwan anaknya mau sekolah, nggak apa-apa saya tunggu sampai lulus. Antum ditolak dan antum siap harus menolak itu. Kembali ketika orang menikah tidak harus cinta dan kasih sayang. Kadang-kala ada wanita yang mengatakan, ibu, ana nggak cinta sama dia. Nggak apa-apa kok nggak cinta. Yang penting kau cocok sama dia. Dari sisi agamanya, akhlaknya, kau lihat wajahnya, kau cocok nggak? Kalau udah cocok, bismillah. Cinta, Allah yang bikin. Berapa banyak orang yang menikah dengan cinta dan kasih sayang. Artinya dia udah pacaran bertahun-tahun dia mah. Bertahun-tahun, 6 tahun pacaran. Setelah itu 2 bulan cerai. Kemana 6 tahun? Bahkan yang lebih parah lagi, Masya Allah. Ana masih ingat sampai sekarang seorang yang mengatakan, Ustaz, ana punya keponakan. Pacaran 6 tahun. Dia dari SMA sampai kuliah. Sampai lulus kuliah. Pacaran. Setelah lulus nikah. Wallah Ustaz, gak sampai 6 hari cerai Ustaz. Kita itu besan masih di rumahnya tuh laki. Rasa makanan walimahnya belum hilang. Sudah terjadi perceraian. Kenapa? Karena selama ini cinta dan kasih sayang yang dibina tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menikah hanya untuk mendapatkan buku hijau. Artinya ya wallahu alam. Istilah mereka benar sih. Ana baca di beberapa website cerita fulan dan fulanah hendak menghalalkan hubungan mereka. Berarti selama ini hubungannya haram. Tahu selama ini dia hubungannya haram, maka dia ingin menghalalkan itu dengan menikah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau kita melihat kenapa orang-orang
banyak yang gagal dalam pernikahan mereka. Kebersamaan mereka tidak langgeng. Banyak penyebabnya. Di antara penyebabnya salah niat. Niat nikahnya salah. Emangnya ada niat Ustaz menikah? Naam. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu niat itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pernikahan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 3 manusia yang Allah berjanji akan menjamin mereka. Yang pertama adalah mujahid al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua al-mukatib, seorang budak yang hendak membebaskan dirinya dengan dia bekerja untuk membayar tebusan kepada majikannya. Dan yang ketiga adalah wannakihu lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Jadi ini anak-anak muda segera nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab." Wahai para pemuda. Yang tua nggak usah dengerin. Kadang-kala yang tua, Masya Allah, anak kepingin Ustaz. Nah, tapi yang dipanggil sama Nabi alaihi salatu wasallam ada anak-anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah. Jangan ditunda-tunda. Segera menikah. Ini perintah dari Rasul SAW. Kenapa? Karena menikah itu akan membantu kita untuk menundukkan pandangan. Masya Allah. Dan menjaga kemaluan. Tujuan menikah tadi untuk menyempurnakan agama seseorang. Nafsu yang selama ini menggoda bisa dia tutup. Oleh karena itu, orang yang menikah sudah menyempurnakan separuh agamanya. Hendaklah dia bertakwa di separuh sisanya. Apa maksud separuh sisanya? Anak kasih hadiah yang tahu. Fadhal. Tawakal kepada Allah. Iya. Salah, jangan. Apa yang anak kasih hadiah enggak apa-apa. Fadhal. Nah, orang yang sudah menikah separuh agamanya kan katanya udah sempurna nih. Tinggal separuhnya lagi. Nafsu yang di perut, Masya Allah, kirim hadiahnya. Naam, sahih. Benar. Nafsu itu ada yang di perut dan ada yang di bawah perut. Yang di bawah perut sudah selesai. Tinggal yang di atasnya ini. Kadang-kala orang sudah nikah makan haram. Demi istrinya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyattaqillah fi syatril baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh agama yang sisanya tadi. Nafsu yang di atas perut. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga nafsunya, menjaga kemaluannya. Godaan di luar rumah, lelaki akan tergoda. Maka Nabi alaihissalatu wasallam memerintahkan apabila seorang lelaki melihat wanita yang menggairahkan dia, suruh kemana? Falyarji' ila ahlih. Pulang kau. Pulang. Pulang kemana Ustaz? Gak ada siapa-siapa di rumah. Ya itu suruh nikah. Fa innal ladzi ma'aha mithlal ladzi ma'aha. Yang ada di perempuan yang dia lihat itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama. Oleh karena itu tatkala orang memiliki nafsu yang tinggi kemudian dia datangin istrinya, selesai semuanya. Itu perintah kita segera menikah. Tapi kadangkala ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus siap kalau suaminya pulang di selain waktu pulang. Lihat suaminya, loh Mas baru jam 11 Mas.
Iya, kok nggak dengar ceramahnya Ustadz Syafiq kau tadi? Katanya disuruh pulang mana? Ada sesuatu yang goda dia. Nah, suruh pulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang jumpain istrinya. Dalam riwayat yang dikatakan fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Dengan dia mendatangkan istrinya selesai itu yang ada di hati. Diceritakan, Masya Allah kalau dengar cerita ini semangat. Di Sudan. Ada teman dari Sudan cerita, ada seorang hakim lagi di pengadilan, terdakwa atau saksinya didatangkan, ternyata wanita cantik. Kata hakimnya, skors dulu. Pulang dia ke rumahnya. Nah jemaah, ini syariat jemaah. Dia ngerti agama, dia pulang ke rumahnya. Skors dua. Setelah selesai, 15 menit jarak dari pengadilan ke rumahnya. Setelah itu dia datang lagi, mana yang tadi datangkan di sini. Selesai sudah, perasaan tadi sudah selesai. Itu tujuan menikah. Karena tidak bisa dipungkiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu godaan yang lebih parah, lebih besar bagi kaum lelaki lebih dari wanita. Maka menikahlah untuk menjaga kehormatan diri. Niat menikah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tatkala antum menikah, dalam hati anak kepingin berjumpa Rasul SAW di telaganya, bawa 12 anak. Niatkan, anak kepingin nanti. Rasul SAW menanti kita di telaganya. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang sahabat hendak menikah dengan wanita yang mandul. Terkenal wanita itu sudah menikah dengan beberapa lelaki, nggak punya anak. Akhirnya seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal." Aku dapat nih menemukan seorang wanita yang terhormat, cantik, tapi nggak punya anak. Aku ingin nikahin dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan." Tapi udah kadung seneng dia. Datang lagi, "Ya Rasulullah, aku kepingin sama fulana." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La." Tapi Nabi tidak menyebutkan alasannya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kali masih maksa, Nabi mengatakan, "La." Lalu beliau mengatakan alasannya, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah." Kalian nikahilah wanita-wanita yang pengasih dan subur. Yang rahimnya itu gampang punya anak. Banyak anak. Karena aku akan banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti jamaah. Maka antum paling tidak yang ada di masjid ini paling sedikit anaknya 7. Qul amin. Nah, mudah-mudahan ibu-ibunya juga ngomong amin. Nah, untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Kalau berpikir Ustadz, sekarang susah Ustadz pendidikan anak. Yang susah akan dimudahkan oleh Allah kalau niat kita benar. Allah itu karim. Allah itu mujibus sa'ilin. Tinggal kita minta sama Allah SWT. Maka niatkan ketika menikah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Cari yang anaknya banyak. Dari mana taunya? Ya dari keluarganya. Yang penyayang, dari mana antum tahu wanita itu penyayang? Siapa yang bisa jawab? Anak kasih hadiah. Masya Allah, ada yang mau jawab situ. Fadal. Lihat keluarganya. Oh Masya Allah, fadal. Iya, lihat bagaimana respon dia kepada anak kecil. Ada wanita-wanita yang gak suka direcokin anak kecil. Kalau ada keponakannya datang, sono. Antum jangan mau sama wanita kayak gini. Nanti anak antum gak diurusin sama dia. Antum pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sama HP-nya dia. Anak-anak kemana? Wallahu a'lam. Bayangkan anaknya wallahu alam, satu lagi main sampah, satu lagi di jalan, satu di rumah tetangga. Ini ibu nggak ada perasaan kasih sayang. Ada wanita yang kayak gitu, ada banyak katanya, Masya Allah.
Enggak lah, sedikit lah jamaah, sedikit. Tapi ada. Makanya kita perlu hati-hati. Niatkan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sehingga kita tadi sallallahu alaihi wasallam dan mencari yang agamanya baik. Karena kalau tidak, kalau antum hanya menikah karena kecantikan, capek antum nantinya mengurus istri. Sebagian lelaki ketika disuruh memilih wanita yang agamanya baik, Ustaz, kalau agama kan insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau wajah ini sulit, Ustaz. Jadi dalam artian kalau dapat yang jelek, aduh nggak bisa diperbaikin. Enggak, insya Allah jamaah. Ada wanita-wanita yang rupanya mungkin tidak cantik, tapi tatkala agamanya baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak, selamat hidupmu. Kalau ingin selamat, cari yang agamanya baik. Jadi tadi kita harus memperbaiki niat kita. Yang kedua yang menyebabkan banyaknya perceraian, orang-orang tidak bisa bersama. Tatkala sebelum menikah dia berangan-angan, nanti aku ingin seperti ini, seperti itu. Semua mimpinya hilang. Kenapa? Karena kurang bekal dan ilmu. Sebagian orang berpikir pernikahan itu senengnya doang. Enak menikah itu, kata dia. Sampai ada orang mengatakan, siapa bilang pernikahan itu enak? Enaknya pernikahan itu cuma 5%. Sisanya enak banget, kata dia. Enggak. Antum akan dapatkan banyak problematika di dalam rumah. Istri yang antum pikirkan nanti akan seperti ini, seperti itu, tambah hari antum tambah tahu sifatnya dia. Istri juga akan tahu dengan sifat suami, ternyata suamiku kayak gini ya. Mulai kebahagiaan itu berkurang. Tapi mereka yang memiliki kesiapan mental, punya bekal ilmu yang cukup, insya Allah bisa mempertahankan rumah tangga. Maka kita hari ini akan belajar bagaimana supaya kita terus bisa bersama istri kita, para suami bisa bersama istrinya, istri bisa bersama suaminya sampai ke pintu surga. Bayangkan Abu Darda ketika hendak meninggal dunia, istrinya berkata, "Ya Abu Darda, aku ingin sampai di surga bersamamu. Apa yang harus aku lakukan?" Kata Abu Darda, "La tankihi ba'di." Kalau kau ingin terus bersamaku, jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Karena memang wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Akhirnya setelah meninggal Abu Darda, datang Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang khalifah. Datang pejabat-pejabat, datang orang-orang kaya dari kalangan sahabat, semua ditolak sama dia. Kenapa? Karena dia ingin terus bersama Abu Darda di surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak wanita yang ingin seperti itu? Nggak banyak. Tapi ada wanita-wanita yang ingin suaminya cepat mati supaya bisa ganti. Yang ngomong, Allah, na'udzubillah Ustaz, alhamdulillah udah mati suaminya Ustaz, alhamdulillah. Ada seperti itu. Dan ada wanita-wanita yang ketika terjadi perceraian, dia bongkar semua keburukan suaminya. Begitu pula suami. Tapi ada wanita-wanita yang tatkala diceraikan, dia mengatakan, ya Allah, mungkin aku tidak bisa mendapatkan suami yang lebih baik dari fulan. Itu yang memang ingin bersama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau ingin terus bersama, suami istri harus punya satu prinsip pertama. Prinsip saling membutuhkan. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ingat, wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian. Dan kalian adalah pakaian buat mereka. Ini prinsip saling membutuhkan. Katakan, anak butuh sama istri anak. Nggak bisa anak hidup tanpa dia. Istri juga kayak gitu. Nggak, anak sangat butuh sama suami anak untuk membesarkan anak-anak kita. Kalau sudah unsur ini hilang, kadangkala ada suami yang sok mengatakan kepada istrinya, kau yang butuh sama aku.
Kau tahu, yang ngantri kepingin aku itu banyak. Aku cuma tolak semua. Jadi kau harus bersyukur dapat aku. Ada suami yang kayak gitu. Aku cerai sama kau bisa dapat 10 wanita yang lebih baik dari engkau. Ini sudah gak baik. Pernikahannya sudah mulai kacau. Atau si istri. Biasanya wanita-wanita yang bekerja memiliki penghasilan sendiri. Dia merasa gak butuh sama suaminya. Ada orang tua bahkan yang menanamkan rasa ketidakbutuhan ini kepada putrinya. Dia mengatakan kepada putri, nak kau bekerjalah, jangan berhenti kau bekerja, terus kau bekerja. Supaya apa? Supaya kau nanti bercerai, kau sudah punya penghasilan. Jadi si putrinya ini disiapkan untuk bercerai memang. Karena kalau sudah punya penghasilan, merasa dia gak butuh sama suami. Subhanallah, kebutuhan wanita kepada suami itu bukan butuh makan jemaah. Tuh wanita tanpa suami bisa hidup. Tapi ada yang lebih dari itu yang dibutuhkan. Memadu cinta dan kasih. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Belum pernah dilihat dua orang yang memadu kasih seperti mereka yang menikah. Status sosial. Pulang ke rumah, ada yang bukain pintu. Suami juga seperti itu, istri juga seperti itu. Tanamkan bahwasanya anak butuh sama istri anak. Anak-anak siapa yang ngajarin ngaji? Istri anak, subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus saling mengenal. Apalagi yang mau dikenal, Ustaz? Ya harus kenal. Lelaki harus tahu dengan sifat-sifat wanita. Dan wanita harus tahu dengan sifat-sifat lelaki. Kalau cuma kenal wajahnya, kenal gayanya, itu nggak cukup untuk membina rumah tangga, nggak cukup. Perlu untuk mengenal lebih dalam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabatnya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan patah, artinya wanita akan tetap seperti itu sampai kapan? Sampai mati. Dia tuh bengkok. Para ulama menjelaskan bengkoknya wanita di sana, dia itu lebih mendahulukan perasaannya. Kayak gitu tuh wanita. Cepat sakit hati. Kadang kala suaminya salah ngomong sedikit nangis. Lalu suami ngomong, kau itu kok cengeng sih? Gitu. Ya memang wanita cengeng. Kalau dia nggak cengeng, antum tanya loh, kok nggak cengeng dia? Tapi kalau cengeng, ini perempuan kayak gitu. Memang itu sifat wanita. Kita harus paham itu sifatnya. Wanita itu suka dengan perhiasan. Seneng banget dia. Makanya kenapa kalau antum mau kajian sama perempuan, persiapannya harus panjang. 1 jam sebelum itu anda ngomong, kita mau berangkat nih. Kadangkala wanita itu duduk di cermin, duduk. Ngapain? Wallahu a'lam. Dia suka berhias, dia suka ketemu sohib-sohibnya, dia pakai gelangnya. Ke pengajian dia pakai gelangnya, walaupun pakai abaya dia sembunyikan. Tapi pas di tempat perempuan dia buka kancingnya. Dia tunjukkan gelangnya, Masya Allah. Itu perempuan kayak gitu. Dan antum harus tahu kalau itu memang wanita. Wanita itu pencemburu. Mulai antum tahu dengan sifat wanita. Wanita itu suka dipuji, iya. Antum pun suka dipuji, apalagi wanita suka disanjung. Kalau wanita itu tidak mendapatkan sanjungan dari suaminya, dia akan cari dari tempat lain. Berapa banyak wanita-wanita yang secara materi penuh dikasih suaminya, tapi tidak dikasih cinta dan kasih sayang. Akhirnya dia cari ke tempat lain. Sekarang ada di jaring sosial. Ada wanita yang ketika bersolek, berdandan, suaminya datang, nggak dilihat sama suaminya. Kenapa? Udah biasa dia lihat istrinya. Tapi coba istrinya keluar rumah dengan dandanan seperti itu. Satu kampung semua mengatakan Masya Allah. Maka suami harus memenuhi kebutuhan wanita tadi. Dia tahu sifatnya.
Baik, istri harus tahu dan faham dengan sifatnya lelaki. Lelaki itu ingin aturannya tidak dilanggar. Dia kalau ngomong kepingin yang dia omongkan itu dikerjakan sama istrinya. Nah, karrijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin, komandan itu nggak suka dibantah sama anak buahnya. Jangan dibantah. Dengarkan dan taat. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, laksanakan. Kecuali suami nyuruh yang nggak, ya bukan fitrahnya wanita. Suami ngomong, istriku, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ana lihat tuh mobil bocor ban depannya itu. Kau ganti sana ya. Istrinya ganti. Enggak, itu bukan fitrahnya dia seperti itu. Kau harus tahu diri. Maka sang wanita harus mentaati perintah suaminya. Kenali sikap-sikap dan sifat suaminya mungkin yang tidak dia ketahui.